Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man sara ila yaumiddin. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama fi haditsihi ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Ahad pagi Masjid Al-Manar rahimakumullah. Mari selalu senantiasa kita bersyukur kepada Allah, senantiasa kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita pada kesempatan pagi hari ini. Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam. Allah masih memberikan kepada kita nikmatul hidayah. Allah masih memberikan kepada kita nikmat untuk saling bercengkrama, saling berjumpa, bersua. Dan Allah masih memberikan kepada kita nikmatnya pagi hari ini berkumpul bersama di masjid dalam rangka untuk kita bertolabul ilmi. Dan saya mengambil dari satu hadis yang hadis ini sudah disampaikan oleh Ustadz Wahyudi di kitab Lubabul Hadis. Hadis yang pertama ya, di dalam kitab Lubabul Hadis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada siapa? Ibnu Mas'ud. Ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka. Julusuka itu berarti nopo? Nek julus niku napa Bu? Lenggah, duduk. Basa langkung kasaripun ndeprokmu. Ndeprok niku nggih. Lenggahmu, dudukmu, jagongmu wonten pundi? Fi majlisil ilmi, di majelis ilmu. Itu khairun, lebih baik daripada apa? Daripada membebaskan 1000 budak. Makanya jenengan padosi teng kitab Lubabul Hadis. Hadis pertama itu. Walaupun apa disebutkan sebelumnya, walaupun la tamassu qalaman wala taktubu harfan. Sanajan lenggah ning majelis ilmu, duduk wonten majelis ilmu menika mboten nyepeng. Mboten nyepeng niku megang. Di sini tidak hanya megang, bahasa itu tamasu itu nyentuh. Nyentuh niku berarti demek nggih. Orang demek pen, orang nulis babar belas. Ya. Wis orang nggawa pen, kok kon nyekel pen kan ora ya. Ndak bawa pen, ndak nulis sama sekali, duduk. Mok gur ndeprok totok kadang pikirane ning kono ngoten niku. Malah wonten ingkang teng majelis ilmu dongane niku napa? Bismika Allahumma. Heeh. Niku tetep lebih baik daripada membebaskan budak 1000. Dilanjutkan di hadis itu lebih baik juga daripada bersedekah 1000 kuda perang untuk
dalam rangka jihad di jalan Allah. Makanya nek mboten percaya hadis itu nanti buka sendiri leh, buka audio ning kitab Lubabul Hadis. Kan pun dibahas ya kalau Ustaz Wahyudi nggih. Iya. Nah wis diwehi ngerti ngoten niku kok ya ora semangat thalabul ilmi itu Masya Allah nggih. Malah semangat teng peken. Ya. Malah semangat ki ono RT piknik melu piknik. Nek jenengan niku kita nek RT ono piknik dina Ahad isu milih piknike apa milih ngajine? Milih ngaose napa milih piknike? Ora percaya aku ya. Sing jawab ngaos iku ora tau dijak piknik masalahe. Ya. Kolo-kolo tak ngajine prei milih heeh. Sing kene ngaku kok. Nggih, masyaallah. Lek ngaji kan wis sering to piknik kolo. Alhamdulillah ya. Luar biasa. Teng mriko nggih sami nggih. Ning jawabane kathah mriko. Nek mriko sing jawab mending piknik tat oke gitu ya. Padahal nek piknik keutamaane napa? Wonten hadis yang menyebutkan tentang ketika jenengan healing nanti akan diampuni dosa-dosanya. Wonten mboten? Ya. Ya nek iso nek jenengan panitiane oleh loro-lorone nggih. Bar ngaji mangkat piknik. Ngoleh mangkat jam 8 ya, ora jam 6 gitu ya. Diatur gitu. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka yuk semangat thalabul ilmi. Monggo di masjid ini ada banyak kajian nggih. Saya melihat ada Ahad pagi, masih ada malam Jumat Ustaz. Masih malam Selasa masih ada ya. Kayaknya pesertanya banyak kok ya. Banyak yang izin. Ya, banyak yang izin nggih. Masya Allah. Jadi sekedar informasi Bapak Ibu. Tadi terima kasih Pak Amin, ibu saya memang baru dipundhut Allah Subhanahu wa taala hari Selasa yang kemarin dan kemarinnya lagi. Jadi sudah beberapa hari. Satu pelajaran yang kemudian menjadikan saya paling tidak saya berdoa kepada Allah, saya juga meminta kepada adik dan mbak saya. Ibu saya itu di rumah sakit. Di rumah sakit beliau itu ndak betah, pengen pulang. Jadi hari Sabtu saya sampai Lampung itu saya pulang dimarahi sama ibu saya. Wong ibu saya sudah sadar gitu ya. Ngopo kok ndadak Bali? Nek Bali kan duwite ya. Oke. Ya. Orang tua biasa mikir anake sing ning Jawa, sing paling cilik dhewe, sing paling elik dhewe. Gitu ya. Balik meng Lampung diseneni rasah balik padahal kondisi ibu itu sakitnya parah kan gitu. Jantungnya sudah bocor, jantungnya bengkak, asam lambungnya sudah naik dan makan muntah kuwi wae sik kober nyeneni anake lanang. Nah, beliau hari Minggu siang sudah minta pulang, padahal hari Sabtu itu juga sudah minta pulang. Ketika beliau sadar, apa yang beliau ucapkan? Saya kok dibawa ke sini, aku kok digawa rene to, wong aku iki arep ngaji kok digawa rene. Dan itu diulangi beliau di hari Minggu. Ketika beliau sudah pengen pulang, memuncak pengen pulangnya, ucapan beliau, aku ki arep ngaji, kok ngopo aku digawa rene. Jukuke besok tak ketoke iki impusnya. Masya Allah. Beliau pulang itu pengen ngaji, ora balik itu pengen gendong putune ndak. Pengen makani pitik, makani entok ndak. Pengennya ngaji. Makanya ketika saya di WA Pak Amin itu ya, Ustaz tanggal 17 jatahnya di Almanar, padahal aku wis nyanggupi Mbah Samsyukur. Karena waktu itu saya lupa kan jadwalnya di rumah kalendernya tuh. Saya nyanggupi Pak Samsyukur, jebul wah, mandang tekan. Jawabnya saya di Lampung itu, posisi sedang nunggu ibu sakit di WA, nggih Pak, insya Allah nanti tanggal 17 sudah pulang tat, ya gitu. Ternyata oh jadwalnya di sini gitu ya. Akhirnya yang Pak Samsyukur itu diganti Ustadz Rakil, ya Ustadz Rakil ya. Beliau WA saya, Ustadz Rakil ini kan goro-goro Ustadz Husain lali, jujur aku tekan Sandiroto gitu ya, tekan Muntung gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi saya dari situ ya, dari belajar dari ibu yang dia sehari-harinya itu hampir seminggu 5 kali beliau ikut belajar ngaji Quranan ya. Saya bilang ke adik saya ya, adik saya pokoknya kowe kudu ngaji, nerus ke ibu, mbak kowe terus tetap kudu ngaji. Karena apa? Saya tahu adik saya itu, saya mau jujur ini jenengan nggak bakal tahu, nggak apa-apa, aku orang gelendengi tapi ini untuk belajar jenengan. Adik saya perempuan itu lulusan IAIN,
adik mantu ibu ya, adik saya dapat adik saya asli gitu ya, kandung laki-laki. Itu lulusan IAIN. Selama saya di Lampung saya belum pernah lihat dia baca Quran. Lulusan IAIN. Makanya saya bilang ke adik saya, kowe tolong terus ke ibu sing nang kene ngaji yo. Domongi bojomu. Ya. Jebul sarjana agama ora yuk, terus kudu sarjana agama kowe do ngaji ya. Mending sing SD malah do ngaji. Ibuku ora lulus SD malah ngaji. Kowe ya ora kepengin melu ibu kuwi. Masya Allah. Padahal PNS kabeh wong loro, pinter-pinter kabeh. Luar biasa. Maka ibu jenengan yuk bersama-sama dengan saya kita sama-sama tholabul ilmi karena keutamaannya luar biasa. Nggih. Insyaallah nek jenengan tholabul ilmi nanti apapun yang jenengan rasakan itu akan hilang. Nggih. Ya, sedihnya hilang, duitnya enggak ya. Duitnya insyaallah enggak hilang ya. Itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya pada pagi hari ini beberapa menit ke depan saya akan sedikit membahas nasihat untuk saya pribadi dan juga untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang kami sampaikan walaupun mungkin sudah pernah jenengan dapatkan tetap sebagai bentuk pengingat. Karena manusia itu nek ora dielingke lali. Manusia zaman sekarang itu beda dengan manusia zaman dulu. Ya pasti totat ya. Kalau orang-orang dulu itu bahkan ketika kita misalnya mencari ilmu di pesantren misalnya ya, dulu Ustaz Tamim gitu ya. Ketika di pesantren itu nek karo gurune diulang-ulang kuwi ora protes. Nek sekarang kira-kira banyak orang kalau ngajinya itu sing kemarin disampaikan surat Al-Maun misalnya disampaikan lagi Al-Maun kira-kira gimana? Wes tahu kan gitu ya. Wes tahu. Ya itulah kita ya, kita seperti itu. Di awal tadi sudah saya bacakan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Selain ustad ya. Sing wis apal surah Al-Mulk sinten? Sing wis apal surah Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ngacung. Angkat tangan selain ustad ra oleh ya. Ada wonten kok ora ono sing ngacung ya? 1.000. Ada ora ono ya wis ra sido lah. Ada dari awal sampai akhir. Tapi belum lancar, tapi apal Bu. Maju. Ya. Dites dulu, iya, maju Bu. Iya. Tak kon maju, di situ aja ndak apa-apa Ibu. Cekap wonten mriku mawon. Surah Al-Mulk wonten pinten ayat Bu? Ada berapa? 30. Sing jawab sana apa sini? Wonten pinten Bu? Cobi, sekarang diwaos sebisanya Ibu. Sebisanya nggih ya. Nanti Pak minta nomor rekening beliau ya. Kalau enggak nanti saya transfer ke Pak Hudi atau Pak Amin. Saya enggak bawa uang cash. Enggak apa-apa Ibu, yang penting kan sudah. Nggih, enggak apa-apa. Coba sebisanya Ibu, nggih. Roti didekatkan mic-nya Bu. Khalaqa Oke. Sampun Ibu, cekap Ibu. Hup. Nggih Ibu, sampun Ibu, sampun nggih. Oke, Bu, paring asma sinten Ibu?
Bu Wiwi nggih mau jenengan maos mriki sok-sok benerake padahal mau ora gelem ngacung. Ya. Matur suwun Ibu. Nggih, terima kasih jenengan tadi sudah mengacungkan tangan. Mengacungkan itu apa? Mengangkat tangan. Nanti 100.000 untuk Ibu. Monggo Ibu lenggah. Nggih. Nanti saya titipkan Pak Amin ya. Monggo Pak, kenal toh Pak? Bagi 2. Loh. Lah kok bagi 2 pripun niku? Pajaknya 50%. Nggih. Mangke dipadosi Pak Amin utawi Pak Hudi nggih. Rekeningnya nanti saya minta ya Pak untuk ke beliau. Sing penting kan apal ngacung gitu ya. Ngerti, waduh ngerti aku mau ngacung ya. Orang ayat ya, mayan toh gitu ya, insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi yang khalaqa itu menjadikan, menciptakan wal hayata. Al mauta itu berarti kematian, wal hayata dan juga kehidupan. Liyabluwakum supaya dia menguji kamu ya. Ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Senada nanti kita akan temukan ayat-ayat yang ada nabluwakum ya. Contohnya lagi misalnya di surat Al-Anbiya ayat 35. Surah Al-Anbiya surah yang keberapa? Surat nomor pinten surah Al-Anbiya niku? Yes, dihitung. Jadi cacah TK diwarai Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Sing mantan TK? Al-Anbiya surat yang ke 15 munggah. Nah, tapi kira tak kei hadiah. Ya. Oke, 20 apa 21? Pak Amin sing wis buka goleki kuwi. 21 ayat 35. Bunyinya gimana? Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnatun. Teruskan nanti baca sendiri nggih. Ya. Nah, wa ilaina turja'un. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada nabluwakum ya. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau menafsirkan bahwa ayat yang tadi surah Al-Mulk ayat yang kedua ada liyabluwakum. Maksud dari liyabluwakum itu Allah Subhanahu wa taala akan menguji kalian semuanya dengan apa? Di sini dengan berbagai musibah dan terkadang sebagaimana surah Al-Anbiya tadi ayat yang ke-35 tidak hanya dengan musibah tetapi dengan kebaikan atau kenikmatan al-khair. Jadi ujian musibah itu ya sebagai bentuk ujian Allah, kebaikan atau kenikmatan juga sebagai ujian dari Allah. Pikantuk musibah niku nggih ujian, pikantuk kesaenan nggih menika utawi kenikmatan nggih ujian. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, fahami sampai di sini, sing jenenge ujian niku mboten namung musibah mawon, tetapi ujian nggih menika nikmat nggih ujian. Selama ini mungkin ngapunten Bapak Ibu ya, tiang-tiang engkang curhat mungkin ngertine sing jenenge sik diuji ki dikei musibah. Padahal nek entuk duit ki ya ujian janjane. Bar entuk duit kuwi diinfakke apa ora? Ngaten ya. Kayak misal ibu tadi dapat dari kami misalnya 100.000 itu diinfakkan apa enggak habis itu. Makanya Pak Amin 50%. Lah itu juga ujian gitu loh ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yuk pahami sampai di sini bahwa kita diberi nikmat ya ujian, diberi musibah itu juga ujian. Sepakat? Sepakat mboten? Saestu? Nggih, alhamdulillah. Ini mboten sepakat nggih mangke ngendika dhewe, aku ora sepakat ngoten nggih. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, maksud dan tujuannya kenapa Allah beri musibah dan nikmat sebagai ujian buat
nanti menguji betul hambanya ini. Dia menjadi hamba Allah yang syukur nopo hamba Allah yang kufur. Nek dikasih nikmat itu kita memang harusnya bersyukur. Syukurnya ketika diberi nikmat itu makin taat, salah satunya. Diberi nikmat itu makin taat, diberi musibah itu kemudian bersabar, tidak kufur. Ya. Tapi kebanyakan, ngapunten Bapak Ibu, ketika diberikan nikmat kira-kira banyak bersyukur atau rodo lali? Ngapunten Bapak Ibu, ini saya mengambil sedikit dari pengalaman nggih ke belakang. Ngapunten sangat. Ini kan sudah mulai sebentar lagi nggih. Pencoblosan itu nggih. Ya. Ketika nanti di antara mereka ada yang jadi janji-janjinya guru nih sing zaman biyen jare guru arep dikai gaji 2 juta per bulan. Nyong ra oleh. Wong nyong ora pegawai negeri, itu ya. Sing pegawai negeri dapat? Belum. Oh, berarti ada kesempatan. Kemarin sudah disampaikan oleh Pak Mukti ya, itu. Tapi kan enggak semua guru. Waktu itu bilangnya semua guru gitu kan. Nah, mandang wis dadi ada kriteria dan syarat tertentu. Wah, ndobos ngono to. Ngapunten, biasanya itu terjadi ketika orang sudah diberikan nikmat oleh Allah. Dia akan menjadi napa? Lupa dengan nikmat itu. Dia tidak gunakan dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah. Ya, siapapun itu. Kita juga mungkin termasuk, saya salah satunya. Ketika saya diberikan nikmat oleh Allah, nikmat sehat itu, saya kadang baca Qur'annya sedikit, sebentar. Saya baca HP-nya itu berlama-lama. Ya. Nek ono sing podo ya orang ngerti. Ketika masih diberikan sehat sama Allah itu begitu. Tapi ketika diberikan sakit, eling sama Allah, neng yo sithik kadang-kadang malah nyalahke Allah. Kita diberi uang oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki berupa uang, nikmat berupa uang. Yang kita sedekahkan itu sedikit atau sedikit-sedikit? Nek sedikit itu pisanto. Nek sedikit-sedikit terus. Ning yo sithik. Tapi lama-lama menjadi bukit. Kira-kira infak kita sudah jadi bukit atau sudah gunung atau sudah sindoro sumbing? Ya. Insyaallah. Nanti dicek, Pak. Infaknya dapat berapa hari ini? Enggak ya, ini guyon. Masya Allah. Kadang kita ketika mendapatkan nikmat dari Allah itu ngapunten Bapak Ibu, kita itu tidak untuk Allah dulu, tapi untuk yang lainnya. Ya. Dapat uang bukan mikir untuk infak Masjid An-Manar, tapi kemudian malah untuk infak beli baju. Enggak, wis akeh masalah sing dituku. Saya kemarin cukup kaget ketika salah satu baju ibu itu ibu saya kecil sama anak saya sama ukurannya. Saya tanya, ini baju harga berapa? Dijawab sama adik saya, enggak mahal. Yo pantes wong sampean PNS kabeh. Piro? Ora 70, 700. Klambi lho. Aku lek mikir ya Allah 700. Iki gawe SPP anakku iki. Ya Allah. Dan itu enggak cuma satu, siapa yang belikan? Adik saya ngomong, di Jogja dulu ikut study tour sama saya juga ikut ke sana, beli baju harga 1 juta. Saya ngomong, "Nggo apa?" Tinggu. Orang berpikir beli baju dipakai, betul Ibu. Tetapi saya ngomong, Allah nanti akan menghisap loh. Ya, baju yang kamu pakai akan dihisap. Ini baju yang saya pakai ini nanti akan dihisap sama Allah. Saya jawab, ya Allah, baju yang saya pakai iki baju dikei mereknya Ratuku kan gitu ya. Insya Allah. Saya mikir, ya Allah 1 juta. Nek gue ngenai cah yatim ki soleh cah 10 kuwi nek 100. Ya. Kamu nek diberi nikmat tuh mbok yo eling sama Allah. Ya. Jangan sama dunya tok. Dunya kira bakal kita bawa. Ya ora apa-apa wong kuat tuku ya, aku ya akhirnya ngono kuwi mawon lah ya. Wis enggak apa-apa. Tapi saya mengingatkan, ojo sering-sering karena baju dia banyak.
mandang dienggo ngono ya wis rusak ya padha nggon aku sing elek kan gitu ya. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ingat ketika Allah memberikan kepada kita nikmat itu ujian, kita syukur atau kufur itu. Kita anjur ingat sama Allah atau enggak ingat sama Allah. Ya. Maka nek wayah sehat, syukurnya kita taat sama Allah. Salah satunya bentuk ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah. Ya, sholat sing sregep, bapak-bapak itu ya ke masjid atau musolah terdekat. Ojo malah ora gelem gara-gara wah imame ning kono kae cepet tok le maca. Imame cepet le maca njur ora gelem sholat ning masjid. Nah bodoh lea-leo kuwi. Ya. Ya golek masjid sing liya. Walaupun agak jauh dikit, ini ada orang yang berprinsip ngoten niku. Ah, moh wong aku si Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Kono wis rukuk. Wanyong ya mau salat ing masjid kuwi. Malah golek masjid, ora golek masjid ing kuwi. Malah ning omah salate. Jadi muslimah. Ya. Masyaallah. Kalau misalnya kita jumpai masjid itu misalnya ngapunten salatnya itu lebih cepat dari bacaan kita, ya golek masjid sing sesuai dengan kita. Ora apa-apa. Ning kala-kala tetep salat ning kono. Wes, wah kae jarine pimpinan cabang Muhammadiyah ini contohnya. Dening kok ora tau salat ning masjid malah ning ngomah. Nah, itu kan masalah. Masalah yang seperti itu. Maka yuk Bapak Ibu dirahmati Allah, taat kepada Allah ya, ibadah, rajin ibadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, kami akan menguji kalian dengan kejelekan dan kebaikan. Maksudnya yaitu kesempitan dan kelapangan hidup, dengan kesehatan dan sakit, dengan kekayaan dan kemiskinan, dengan halal dan haram, dengan ketaatan dan kemaksiatan, dengan petunjuk dan kesesatan. Kemudian kami akan membalas amalan-amalan kalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan kali ini mukadimah setengah jam. Kami akan membahas yang sesuatu yang pasti akan terjadi kepada kita, yang menimpa kita ataupun nanti ya, suatu saat itu akan kena kepada kita ya. Kita akan pasti diuji oleh Allah dengan apa? Tadi Ibnu Katsir menjelaskan ujian salah satunya adalah sakit. Siapa yang enggak pernah sakit angkat tangan. Ora ketang mugur dengkule apa sirahe mumet, pernah sakit ya semuanya ya. Ya. Ada yang sampai sekarang masih sakit. Ada sakit hati. Ya. Oh, nek sakit hati itu Bu Pak sing jenenge wonten manah niku sulit teridentifikasi dan sulit terobati. Nggih. Sulit diobati juga, nggih. Termasuk maksiat hati. Maksiate hati nggih sulit diobati. Yo mangkat ngaji nang kene jagong bareng jejeran ning atine wis ana penyakite. Salaman pora? Salaman ning guyu pora? Njur sapa aruh pora? Ngobrol akrab pora? Yuk jauhkan penyakit hati karena sulit teridentifikasi dan sulit terobati. Maka Bapak Ibu rahmatullahi subhanahu wa taala, ketika Allah memberikan kepada kita yang namanya sakit, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Oke. Ketika Allah memberikan sakit kepada kita atau siapapun itu diberikan sakit, kita memberikan nasihat. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus sabar, harus ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar, ridho atas ketentuan Allah. Ya. Nek sakite gurmik masuk angin, sabar. Insya Allah sakit sabar. Sakitnya lebih daripada itu, kita insya Allah bisa sabar. Ya. Saya diberikan sakit oleh Allah, saya berusaha untuk sabar. Ya, untuk sabar. Sampai sekarang ya kemarin pulang itu masih rodo badannya tidak nyaman, turun sekitar 1 kilonan, berat 53 jadi 52 ya. Adik saya 60 hampir, kembarannya saya ya, bedanya lumayan gitu. Masya Allah, sabar, kita berusaha sabar. Kenapa? Karena ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan kata Rasulullah SAW. Apa urusannya orang yang ajaban li amril mu'min, beriman. Wong beriman itu ya orang yang apa?
menakjubkan, mengherankan. Kenapa? Kalau dia itu mendapatkan yang namanya kesempitan, mendapatkan yang namanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa ujian yang tidak menyenangkan, maka dia bersabar. Ya. Ini orang mukmin tuh begitu. Ciri orang mukmin yang baik itu nek mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang itu berupa kesempitan dari Allah, maka dia menjadi orang yang bersabar. Ya. Tidak kemudian tidak sabar. Tidak apa-apa, sabar saja. Diberikan Allah kondisi sempit ya sabar saja. Noponeh jenenge wis Pak, sabar. Itu doa dari ibunya, dikasih nama sabar itu biar ketika dia mendapatkan kesempitan ben dadi wong sabar. Dikasih nama syukur biar kemudian ketika mendapatkan nikmat dia selalu bersyukur. Mendapatkan kesempitan juga syukur. Gitu. Selamat. Selamat ya. Selamat ben selamat ya. Tapi kadang-kadang ngapunten ada orang-orang yang sudah kenal ngaji, wah jenengku kok ganti. Bapak Ibu jenengan nek mau tahu nama asli saya bukan Husain. Nama asli saya itu Susanto. Ya, jadi nanti boleh panggil saya dengan Ustadz Husain Susanto, enggak apa-apa. Tapi yang memberi nama saya itu mbah saya yang Kristen. Makanya di pondok itu suruh ngerubah. Maka nama pondok Husain Abdul Majid. Nah, saya masyhurnya Husain, tapi nama asli saya Su Teling-eling. Engko lek ketemu Ustadz Susanto aku rapopo ya. Tapi jangan panggil nama panggilan saya ketika kecil nggih. Saya kalau disebut nama panggilan kecil itu saya madeg sakit hati gitu. Kalau saya boleh nyanyi pakai lagunya Tipek itu sakit hati gitu ya. Saya dipanggil karena kecil itu saya dipanggil Unyil. Ada film si Unyil Usro itu karena saya terlalu kecil Bu Pak. Saya itu nggak tinggi-tinggi ya. Jadi dipanggil Unyil. Masih ada ketika pulang, ini ndak si Unyil kaimbian. Aduh, aku ya Allah, arep tak tinju. Ya si Unyil wae tekan saiki gitu ya. Tapi besok jangan manggil saya, Ustadz Unyil. Tak balang sendal jenengan ya. Oke ya. Tapi saya lebih senang dipanggil dengan Husain karena memang itu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Kembali ke sini Bu. Maka ketika nanti kita diberikan sakit, sabar ya. Walaupun sakit itu lama enggak sembuh-sembuh. Ya. Sakitnya itu lama nggak sembuh-sembuh ya. Sabar, karena sabar itu akan mendatangkan kebaikan. Oke, itu yang pertama saya singkat. Kemudian yang kedua. Yang kedua ini kalau kita sakit, berobatlah dengan cara yang sunnah atau mubah. Berobat dengan pengobatan itu yang sunnah atau yang mubah. Pengobatan yang sunnah contohnya apa Bu? Pak? Bekam. Terus? Napa malih? Minum habatus sauda, terus minum madu. Minum madu atau di madu? Di madu ada obat. Nah, ini kalau yang bapak-bapak ngerti, madu ada obat. Tapi ibu-ibu, di madu ada obat. Di madu kok ada obat? Ya. Saya cukup kaget tadi malam, kemarin sore ada tamu datang ke rumah, Ustadz kenal sama Ustadz Fulan. Nah, kenal. Sudah tahu kabarnya Ustadz? Kabar apa toh? Itu memberitahu saya, biar saya tahu, biar nanti ada yang tanya ke saya bisa menjawab. Dia sudah punya ibu baru lagi, umi baru. Oh ya nggak apa-apa, saya doakan semoga sakinah mawaddah warohmah. Itu istri saya tahu. Siapa sing nikah meneh? Ustadz ini koncone abine gitu. Oh ya wis, semoga sakinah mawaddah warohmah untuk dia, tidak untuk yang di depan saya. Ya kan tetap didoakan toh, kan gitu ya. Di madu ada obat. Nah, jadi minum madu. Ini yang bakul madu angkat tangan tak promosikan. Ya, silakan nanti beli madu sama saudara jenengan yang di sini yang jualan karena ada obat. Dan tadi habatus sauda, masya Allah luar biasa. Habatus sauda itu adalah obat dari segala macam penyakit kecuali mati, penyakit hati yo. Ya, terus yang berikutnya yang jarang juga, mungkin ini jarang dilakukan, berobat dengan Al-Quran. Dengan apa? Al-Quran.
Ibu, bapak pernah nggak meruqyah diri jenengan sendiri ketika sakit? Pernah. Kira-kira mari? Mari po tambah, Jan wis maca Quran ra mari gitu ya. Ya, karena keyakinannya kepada Quran itu kurang, ya. Padahal kalau kita baca Quran itu kan syifa, ya kan, penyembuh. Baik itu yang sifatnya rohani ataupun sifatnya jasmani. Maka kalau sakit rohani terutama ibu bapak, di hatinya ada kebencian, di hatinya ada ketidaksukaan atau ada maksiat hati, wocoke Quran, ya, bacakan Quran biar nanti kita ini tidak sering suudzon sama orang, sidik-sidik suudzon, sidik-sidik membuat kabar informasi yang tidak cetok. Hati-hati, ngesuk nek ono sing ngaji jenenge Bu Salimah misalnya. Bu Salimah biasanya sok ngundet snack. Ojo kon noto snack yo. Engko rak tase kebak isine. Insyaallah ya. Ini penyakit hati itu, ya, penyakit hati. Obatinya dengan Quran juga. Maka Ibu binti rahmatillah subhanahu wa taala, innallaha khalaqad da wad dawa fatadawau wala tadawau biharamin. Nih. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Daulani. Ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan penyakit dan juga obatnya. Allah yang buat penyakit, ya Allah yang buat obat. Jangan khawatir. Tetapi obat itu di sini disebutkan, maka berobatlah kalian dengan yang baik. Jangan dengan yang tidak baik, dengan yang haram. Ya. Kan kadang-kadang ada yang sok sesat dan menyesatkan nggih. Ono penyakit gatel suwi ramari-mari kon mangan ulo. Mangan cece. Ngono ya bapakne goleke cecek iki lho ya. Sing wis tau mangan daging cecek ngacung. Ya, sing wis tau mangan suwike kodok ngacung. Masya Allah nih. Kadang ada orang-orang yang begitu, kalong itu kelelawar atau sing makan buah atau sing enggak makan buah? Oh, enggak tahu ya, jenengan ya. Enggak tanya. Kemarin saya ditawari, Ustadz yuk makan rica-rica. Enak toh rica-rica? Aku tekok, rica-rica opo? Rica-rica tupai. Tupai darat apa tupai udara? Bahasa ini sing nang wit kelopo apa sing nang ngisor? Sing nang wit kelopo. Wah, ini pembasmi tupai gitu ya, Masya Allah. Tupai halal enggak? Tupai yang di atas itu halal enggak? Tani Ustaz Tamim yang jawab. Ya, oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka berobat dengan yang tadi. Sunnah atau mubah? Mubah apa? Ya, kita ke dokter itu. Berobat minta obat ke dokter. Konsultasi sama dokter itu boleh. Ya, maka kalau kita sakit bolehlah berobat dengan yang di situ mubah boleh. Sunnah ya pasti tadi. Boleh, tentu lebih boleh. Tapi saya punya kendala, Bu, Pak, kalau bekam. Kalau saya bekam itu mesti berbekam aku gatel kabeh. Ya, gatel itu. Saya kemarin coba bekam lagi, ya gatel. Jadi melenting-melenting nih kok. Memang kulit saya tuh sangat sensitif, ya, sangat halus. Ya, jadi kata beliau, wah ini jenengan iki disedot pisan wae wis kroso, wis sudah merah kulitnya. Itu karena memang sensitif ya. Kata teman saya jenengan itu kulit bayi jadi ini. Ngopo bayi kagerang gitu ya. Oke. Nah, kemudian berobat yang ubah boleh tadi dengan dokter. Boleh jenengan beli Bodrexin, siapa? Bodrek, Paramek dan sebagainya boleh ya. Yang tidak boleh kalau jenengan itu beli napa nih kok? Racun tikus itu tidak boleh. Ya, itu enggak berobat namanya. Itu berbunuh diri. Ya, guyon kami itu ya, teman itu kan ada. Mas jenengan dodolan racun. Nggih. Ndak ampun ate nyicipi. Oh, dereng Ustaz lho biasanya tester. Ono kerjaan sing gajine gedhi kuwi ning pabrik racun. Jatahe mau kon nyicipi. Ya. Seminggu sak miliar. Dilakoni ora? Ya, insyaallah. Okay. Maka jangan sampai berobat kepada racun ya. Racun itu termasuk racun hati kita. Apalagi tindak wonten dukun. Sekarang dukun itu pakai peci, pakai sorban, ya ngagem jubah. Dukun itu enggak kayak dulu. Dukun itu sekarang ya canggih pakai HP. Nek dukun dulu kan enggak jenggoten ireng-ireng. Nah, sekarang enggak. Sekarang dukunnya lebih keren, bahkan pakai dasi juga ada. Ya.
Wah ini anu ini jenengan ditempeli. Wah akhirnya percaya. Ditempeli apa? Tempeli lemut kan gitu ya. Kena DB kan gitu. Insyaallah. Nggih. Kalau ada yang begitu jangan dipercaya. Aduh ada tetangga-tetangga yang kemudian ngomong-ngomong yang kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya itu kedukunan, jenengan jangan ikuti. Karena ngapunten, saya menemukan ada orang yang dia itu pernah saya ceritakan di sini aktif di salah satu ormas Islam, dia menjadi pimpinannya ya. Kemudian ketika anaknya itu sakit, dia ikut aja pergi ke dukun. Ya. Padahal kalau dia pergi ke dukun percaya tok wae salate ra ditampa 40 dino. Tapi nek jenengan kadang-kadang ngapunten Bu, Pak, sok buka HP niku wonten ramalan-ramalan teng HP jenengan sok maos mboten? Mboten. Sing dibuka masalah beda nggih. Nek piyantun sepuh kalih piyantun nem niku benten. Nek sing nom-nom kan biasanya sing dibuka ana sing Januari gitu kan. Hujan berhari-hari. Desember, Oktober gitu kan. Oke. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita sedang sakit, yang kita lakukan, yang kita kerjakan adalah saya baca. Kalau sakit itu parah, makin parah, tidak kunjung-kunjung sembuh, maka boleh enggak mengharapkan kematian? Enggak boleh. Ya Allah, kok ora mari-mari mending aku mati wae ya Allah, ngono iki. Mpun ate mireng tiyang sing ngendika ngoten niku? Pun sering ya. Wis aku ora apa-apa mending aku mati timbang aku lara kaya ngene. Ndak boleh mengharapkan kematian. Walaupun sakit itu parah. Saya punya teman ya, itu 2 minggu apa nek cuci darah itu seminggu 2 kali ya? 2 minggu sekali. Itu ke Kalisat itu. Ya. Dia WA saya ketika sudah untuk cuci darah yang pertama dia WA, Ustadz, saya mau ke PKU Kalisat. Saya mau cuci darah, mohon Ustadz saya dimotivasi. Saya beli motivasi beliau, Mas, jenengan kuat, jenengan dipilih oleh Allah, jenengan disayang sama Allah. Jangan pernah meminta kepada Allah agar jenengan dimatikan, dalam artian meminta mati langsung. Ya Ustadz, gitu. Langsung foto saya sudah sampai di Kalisat. Aku harap moro kok pas mulang, nggak jadi. Ya, Insya Allah. Kita motivasi beliaunya. Dan kita nasihati ojo ngasih jenengan jur ngono kuwi ngersula karo Allah akhirnya minta mati, dalam artian ya Allah mending aku mati timbang cuci darah. Saya sampaikan, saya beri nasihat itu siapa yang mas-mas yang viral itu yang sampai tangannya bengkak-bengkak di sini itu? Ya, yang istrinya setia dengan dia berapa tahun itu sudah? Ya, 11 tahunan. Dia bersabar kepada Allah. Ya mungkin saya tidak bisa merasakan, tetapi saya hanya bisa memberi nasihat. Nah, maka kalau misalnya sakit kita parah, atau ada anggota keluarga kita yang sakitnya parah, kalau dia misalnya memang sudah enggak kuat, apa yang diucapkan? Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairal li. Terus wa tawaffani idza kanatil wafatu khairal li. Ya Allah, paringono kula gesang hidup sehat. Nek misalipun sehat menika sae kagem kawula. Dan ya Allah kula nggih nyuwun nek pejah meninggal wafat itu langkung sae kagem kula, maka wafatkanlah ya Allah. Ya. Jadi dalam bahasa Indonesia juga tidak apa-apa. Kita minta sama Allah kalau sakit kita parah, tapi kita nggak minta mati ya. Kita minta kepada ya Allah, nek sehat kowe kok luweh apik, sehatkan saya ya Allah, hidupkan saya dengan sehat ya Allah. Ning nek misalnya wafat itu kok lebih baik ya Allah bagi saya, maka wafatkanlah. Dan itu doa yang saya ucapkan untuk ibu saya. Saya enggak minta ibu saya mati, saya kasihan melihat kondisi ibu. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau memang sehat kehidupan itu lebih baik bagi ibu saya, maka sembuhkanlah ya Allah. Tapi kalau memang wafat itu yang terbaik bagi ibu saya menurut Engkau ya Allah, maka segerakanlah ya Allah. Pada waktu saya minta kepada Allah awal-awalnya, ibu kalau meninggal di hari Jumat, tapi saya urungkan doanya, saya batalkan kepada Allah. Ya Allah, monggo mau dipendet kapanpun. Di terakhir setelah saya doa tadi, saya sudah siap.
Dan ternyata ibu bapak yang dirahmati Allah, ibu saya meninggalnya hari Selasa, di mana kondisi hari Selasa itu ibu saya punya jadwal pengajian. Karena minta pulang dari rumah sakit tadi, mintanya cuma ngaji. Itu teman-temannya sudah ke rumah bawa Quran, mau jenguk sekaligus ngaji di rumah. Ya. Dan Masya Allah ketika beliau meninggal, ya saya sudah ceritakan ke Pak Udi dan kawan-kawan, beliau itu cuma satu kali Allah sedekap sendiri. Ya. Karena memang beliau itu pengennya ngaji. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu hal yang harus kita fahami, kebiasaanmu akan menjadi hal yang nanti kematianmu. Ya. Kalau kebiasaan jenengan itu gunjing, gelendengi, jenengan akan mati dalam kondisi yang seperti itu. Kalau kita biasa dalam kondisi sering hadir di majelis-majelis ilmu, kita sering ngaji, maka nanti kita akan diwafatkan minimal dalam kondisi yang mendekati itu. Ya, maka rajin ngaji, rajin baca Quran. Mudah-mudahan nanti kita diwafatkan dalam ketaatan. Ya. Masya Allah, saya banyak belajar dari ibu. Seminggu itu hampir 5 kali beliau ikut majelis-majelis pengajian Quranan. Ya, 5 kali. Anaknya saja, saya jarang ikut majelis ilmu, saya jarang pergi ngaji. Ya, karena memang saya sok mulang ngaji saja. Itu ya, saya tidak ikut pengajian. Tapi Masya Allah ya, ibu saya di posisi sakit seperti itu, sebelumnya 5 hari sudah sakit, makan muntah karena asam lambung itu, masih berangkat sendirian dari rumah, tidak diantar adik, dengan teman-temannya berangkat ngaji di pondok dekat rumah kami. Ustadz itu sampai kirim foto ke saya lewat Facebook bahwa ini posisi ibumu terakhir ngaji di pondok. Dapat door prize karena beliau bukan karena pinter, tapi karena paling sepuh. Ya, Masya Allah. Ya, maka ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada orang-orang baik ya. Kalau ibu saya mata ibu saya bukan orang yang mungkin bisa dijadikan teladan lah untuk jenengan, tapi untuk saya. Dan saya hari ini bangga menceritakan ibu saya yang seperti itu. Karena kita nanti akan menjadi cerita bagi generasi-generasi penerus kita. Maka nek iso Ahad pagi disergepi, malam Selasa kajian Ustadz Agus juga disergepi, malam Jumat ngaji tahsin ya, atau tafsir ya, tafsir disergepi datang. Bisa jadi misalnya Allah berkehendak nanti kita meninggal, misalnya di jalan, kemudian nanti kita sedang mau bertolabul ilmi, tujuannya itu ngaji, kita fisabilillah. Oke, maka kembali ke sini yuk Bu, Pak. Ketika nanti kita sakit dan sakit itu ternyata kok sudah parah, minta kepada Allah dengan doa tadi. Yang selanjutnya, kalau masih punya kewajiban, maka segera kita membayarkan. Jenengan gerah, posisinya parah, masih sadar, deling-eling. Jenengan duwe tanggungan utang apa saja. Saya nanya ke saudara saya nanya ke bule-bule dan bibi saya, ibu saya punya hutang? Jawabannya ndak punya. Ya, ndak punya hutang. Bahkan beliau masih punya piutang. Ya. Masya Allah. Ya. Jadi saya masih mengatakan kalau ibu saya punya hutang nanti hubungi saya. Ya, atau hubungi adik saya yang di Lampung. Nanti kita akan bayarkan hutangnya. Ya, kalau kita punya hutang, yuk nanti ketika kita sakit, ya, kita buat tulisan, aku duwe utang iki tolong kok dibayarke. Anake, kok oke Bu. Wong ibumu ya ora tau kei dit ning sampan no. Bapakmu kira tau ngekei duit ibu. Duwe duit gawe tuku udut wae. Udut paling murah mira? 30.000. Bojone kei 10.000. Kowe makme njaluk karo iwak tongkol. Bu, kayaknya iki mangan sambel apa tongkol di sayur karo lombok. Kayaknya kok enak yo. Nah, kayak ini 10.000. Udute 30.000. Egois. Ya. Ustaz orang ngrasake udut yang ngrasake enak lho tat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Masya Allah nih. Ya, makanya kalau kita sakitnya kita semakin parah atau ada anggota keluarga yang parah, langsung ditanyakan. Sing isih duwe tanggungan apa wae tolong dirampungke. Masalah engko wis memberatkan nek wis ndak ada. Oke, yang selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
ninggal wasiat, nulis wasiat. Ya, nulis wasiat, tapi wasiatnya ya wasiat yang tidak boleh wasiat batil. Misalnya kula niku ajeng pejah ya, mau meninggal, mau sedo gitu ya. Kok pejah, sedo, mau mati. Itu saya nulis wasiat. Nih wasiat saya tulis begini. Motor saya untuk anak saya pertama. Wedus. Saya yang ini untuk anak kedua. Anak ketiga saya beri rumah. Ini wasiat bener apa salah? Bener apa salah? Sing jawab mek ngarep kene tok. Pak, jenengan ki sok ngasih wasiat lho Pak Sok. Jenengan nek mau safar ngasih wasiat enggak ke istri jenengan? Pak. Oh ndak, wong jenengan yakin percaya cek urip engko kok gitu kan. Ya. Kalau kita mau pergi aja suruh ngasih wasiat kan ke istri kita. Bu, sholat jamaah sing rajin. Anak-anak dan kasih wasiat kalau kita mau safar. Ojo rumongso, aku arep urip engko kok. Oh, aja ngono kuwi. Gitu ya. Apalagi ketika kita mau betul-betul sudah terasa mau meninggal, kasih wasiat. Tapi wasiat yang benar, jangan kayak tadi. Karena ada yang ini wasiat. Anak pertama tak kei omah tabon, anak kedua tak kei lemah sing ning kono sak hektar. Anak ketiga tak kei apa? Toko. Ini enggak benar. Ya, wasiat yang tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena nanti yang namanya waris itu ada pembagiannya. Ya. Itu wasiat yang tidak boleh seperti itu salah satunya. Apalagi wasiat yang begini. Bapak duwe utang ning kono kae, rasah dibayar, wong-wonge pelit. Ya. Enggak usah. Apalagi wasiat nanti nek bapak mati gara-gara mikir pak lekmu pateni, ya jangan. Wasiat yang bagus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ketika sedang menulis wasiat, ini yang jarang dilakukan. Harus ada 2 orang saksi. Ya. Kadang kan ngapunten Pak Bu, ogur ngomong karo anake siji kuwi engko sampean tak kei toko, siji tok kuwi. Ya, bahasa kita ngoten niku yang gampang. Jadi ribut nanti. Aku wis anu kok bapak ngomong karo aku dikei toko aku kok, gitu kan. Nah, ini yang menjadi masalah. Maka nanti kalau kita nulis wasiat, saksinya 2 orang. Ya. Jangan tidak ada saksi, harus ada saksi. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ini sekilas tentang sedikit ya tentang ketika kita sakit. Yang selanjutnya kaitannya masih dengan sakit. Ada adab-adab yang dilakukan ketika kita menjenguk orang sakit. Yang ini harus kita ngerti juga. Kalau ketika kita menjenguk orang sakit, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama yang harus kita lakukan, niatkan dalam hati kita untuk mencari wajah Allah. Cari wajah Allah ketika menjenguk orang sakit. Karena orang yang sakit itu ketika kita menjenguknya, kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Kalau enggak niatnya karena Allah, enggak dapat pahala jenengan. Olahe mek gubyak-gubyuk karo kancane. Maka niatkan betul ketika menjenguk orang sakit karena Allah. Ya, itu yang paling banyak pahalanya di PKU itu ya, Pak. Itu ya bagian rohani. Bang bendino jenguk wong sakit toh. Nah, niatnya karena Allah, ndongake sisan. Satu Ondo. Terus Pak siapa Pak? Pak Sin ya Pak Sin ya Pak Muhsin itu ya. Masya Allah yang mereka itu banyak pahalanya gitu ya. Karena jenguk orang sakit terus. Nah, kita kalau jenguk niatnya tapi karena Allah, jangan yang lain. Karena nanti akan mendapatkan doa dari malaikat. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya ketika kita menjenguk orang sakit, ya bawalah oleh ya. Atau bahasa kita, bawalah sesuatu yang itu bisa kita bawa. Amplop ada isinya loh. Wah, amplop ora ono isine. Ya. Amplop ada isinya. Atau buah-buahan. Bawa dua-duanya boleh. Ya. Buah-buahan numpuk sing maem sing sehat. Aku yo kadang heran, ono wong loro dikai ayam, dikai roti, dikai macam-macam jeruk. Padahal nek sing jenenge sakit itu adalah suatu rasa yang dirasakan ketidaknyamanan tubuh. Ya dahar ya ora enak nggih. Di rumah sakit itu kalau dikasih dedaharan itu kira-kira banyak habisnya atau banyak enggak habisnya wong sakit? Ada nambah? Pasien iku ono sing njaluk nambah karo perawat Mbak, kula nambah. Ada. Kowe ora pasien jenenge kowe. Ndablek kowe wong. Kowe wong duwe duit arep nyewa bangsal gawe turu men ra ditagih-tagih debt collector gitu. Ndak enak. Tapi tetap kita harus membawa sebagai bentuk apa? Wujud bahwa kita menyayangi saudara
Kita sanajan sing maem ya sing teko kuwi. Gitu kan? Yang datang nanti dikasih yang dari kemarin ngasih kan. Nah, tidak apa-apa. Tetap harus di bawah itu. Pantes-pantes. Masa orang nggawa kaiki, orang nggawa popo, amplop orang nggawa. Ya, modal awak karo ndongaake. Ya muga-muga yo ndang mari masalah pengin tanggaku sing kaya ngono kuwi mati. Ya. Orang ndongake malah meden-medeni. Ini terlarang nggih. Kalau ada orang sakit jenengan jangan doakan seperti itu. Aja ngomong kaya ngono aja malah meden-medeni. Yu, wingi ning nggonku ana wong lara ngono kuwi lho. Anjen persis karo jenengan. Kowe mlebu rumah sakit Selasa, jemuah mati. Padahal wong kuwi ya mlebune Selasa. Aku jemuah mati gitu ya. Biasanya kan wong itu kadang-kadang ngapunten Pak Bu. Ana sing wong senenge guyon, guyone kebablasan ngoten niku. Karo kancane biasanya ya kowe guyon. Ini rumah sakit ya weton guyon, niate menghibur, tapi malah dadine kepikiran karo pasiene, mati tenanan kuwi. Mati ra mergo penyakit, mikir. Ya. Ngedon mangke ngombe obat, mati orang ngombe, mati kan gitu. Oke, jangan dilakukan yang tadi. Jadi ketika kita jenguk orang sakit, jangan memeden-medeni. Oh iya, mengancam, jangan menakut-nakuti ya. Kemudian yang selanjutnya, ketika kita masuk, nih saya berdiri nggak apa-apa nggih. Ya, ini nanti bisa dipraktekkan. Ketika kita misalnya masuk, nih orang 50 jangan masuk semua. Pingsan itu pasiennya. Bangsalnya udah cukup. Masuk beberapa orang dulu, kemudian yang kita lakukan kalau bisa ada satu atau beberapa orang, satu orang aja dia sudah berwudu. Wudu dulu, kemudian nanti dipegang, ya, dipegang apa kakinya dulu terus kemudian nanti ke wajahnya atau bisa wajahnya dulu salaman pegang wajahnya, air yang ada di wudu kita tadi diusapkan ke wajahnya ya, diusapkan ke wajahnya itu. Tapi nek sing wis ngerti, nek sing ora ngerti aja jenengan sekali-kali usap ke wajahe ya jamaah kita yang di sini enggak apa-apa gitu ya, diusap wajahnya begini ya. Nek enggak, wah ngopo sampan gitu kan. Tapi yang muhrim ya, yo aja wedok karo lanang. Lanang karo wedok malah mentang-mentang ki mbiyen mantan pacare kan gitu ya. Kesempatan diusep-usep gitu ya. Ya Allah gitu ya. Enggak boleh, yang muhrim maksudnya. Saya sudah tahu maksud jenengan gitu ya. Oh, kok ora disebutke gitu ya. Tak sebutkan. Nah, kemudian setelah itu kita hibur, dihibur aja. Enggak apa-apa. Ucapannya, Mbak atau Mas, Pak, wingi wonten nggen kula niku grahi kados jenengan niki. Masyaallah, rong dina mari lho. Ya. Asli sing penting jenengan semangat nggih. Semangat, rasa mikir apa-apa, mikir mari. Wah, sing lara kuwi rak mbahmu. Wah, aku yo mikir loro gitu kan. Nah, tapi nek kanca dhewe ra mungkin jawab ngono kuwi. Nggih, matur suwun donganipun kan gitu ya. Tapi nek orang lain mungkin, wah aku sing ngrasake kok sampean gitu kan. Malah dia ngomong dhewe, wingi ana wong nggonku iki mati gara-gara penyakit kaya ngene iki. Nah gitu. Oh amin sisan gitu kan. Ora apa amin ya. Itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya yang terakhir ya. Ketika kita menjenguk orang sakit, ketika memang dia sudah dalam posisi yang istilahnya parah sekali, kita beri motivasi keluarganya. Ya, dimotivasi, diberikan nasihat-nasihat ya, tapi jangan semua, perwakilan saja, satu orang. Ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya, ketika menghadapi sakaratul maut, ini yang biasa kadang-kadang kita harus paham juga, nggih. Biar nanti ketika jangan di lapangan paham. Ketika ada orang yang sedang menghadapi sakaratul maut, yang pertama yang kita lakukan, jelas kita talqin dia dengan la ilaha illallah. Kalau misalnya la ilaha illallah atau orang itu nggak bisa la ilaha illallah, bisanya mungkin kalimatnya nanti cuma Allah saja, boleh ndak? Boleh. Saya pernah membaca dalam satu riwayat itu cukup panjang, tapi saya lupa kitabnya. Ya, karena saya juga tidak menyimpannya di rumah ya, di HP sini belum ketemu, saya cari. Itu boleh mengganti dengan itu, yang penting asma Allah, Allahu Akbar. Kadang-kadang ada orang ngapunten saklek, wah pokoknya kudu la ilaha illallah, ora la ilaha illallah ora oleh itu ya. La ilaha illallah itu yang memang keutamaannya itu la ilaha illallah. Tapi kadang-kadang ngapunten Ibu, ada orang bapak yang dia itu sudah tidak mampu mengucapkan sesuatu. Dan kalau misalnya yang ditalkin kok sudah la ilaha illallah, sing nalkin meneng, diem, jangan diteruskan. Misalnya Ustadz Amim nalkin saya misalnya la ilaha illallah, juru saya sudah mengucapkan la ilaha illallah. Udah Ustadz Amim diem.
Sampai yang ditalkin itu misalnya berucap lagi Simbo, nah itu talkin lagi. Ngoten niku. Njur yang berikutnya, nek ada orang-orang yang di sekitar yang menjadikan si mayit ini atau yang mentalkin ini konsentrasinya hilang gara-gara menangis, nek gurme berlinang air mataku gitu ya, ndak apa-apa. Tapi nek sasi ibu, nah, bapak, usir metu. Minggat ngono. Jahat, orang apa? Mbak saya ketika nangis itu sudah mau mulai nangis metu. Galak aku. Lampungnya metu. Enak ini kan Jawa. Metu monggo medalin. Ora ngono wis ra kanggo. Metu. Nek kowe arep nangis. Akhirnya mbak saya wis aku tak melung-melung. Yo. Cuma nangis tok. Ngono ya. Kalau nangis metu worono nek ngasih melung-melung. Di ruangan itu ya ada beberapa orang, ada bulik-bulik saya, tapi enggak menangis. Nah, nek nangis tak kon metu, tak usir pancen. Ya, karena enggak mau. Dulu aja ketika bapak saya meninggal saya suruh keluar. Kan sik cilik loh. Saiki ya sik cilik gitu ya. Saya hanya bisa lihat di jendela itu mengur. Unyil awas Bu ya. Ya. Enggak apa-apa Bu, saya ikhlas kok ya. Jadi pahala untuk jenengan dan saya kalau saya ikhlas loh ya. Jadi saya keluar di jendela itu cuma nangis, tapi kan ditutup itu jendela kaca. Saya kan nggak terdengar suaranya dari dalam karena memang Pak Lek saya yang mentalkin. Weh anak-anak jak metu. Nah kini mesti ganggu. Ya tenan. Nih aku nang jero mesti gorong-gorong. Ya. Bapak siji-siji ini aku di bapak siji tok Ada yang di bapak loro? Oh enggak ada ya, satu ya sama berarti. Oke. Terus setelah itu ketika dia sudah mengucapkan la ilaha illallah berhenti, kalau sudah tidak ada meninggal, maka kalau matanya terbuka suruh ditutup ngeten. Nek gak iso ya rasa dipeksa, gak iso tempel isolasi. Ya. Kalau misalnya nanti mulutnya terbuka, ya ditutup berusaha pelan-pelan. Kalau misalnya masih tetap terbuka, ya ditaleni. Biasanya ditaleni. Ya. Biasanya ditaleni iki. Rasa karo ditempeli plester. Ya, oke. Setelah itu baru kita mengucapkan apa? Sudah tadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Memandikan. Ya. Bapak itu dulu saya memandikan, ibu yang sekarang meninggal saya juga memandikan. Ya, ini memandikan pada bisa nggih? Insyaallah. Ning sudah bisa memandikan, kadang kon memandikan ora wani. Apa nih kon mengka fani eling poconge engko nek bengi medeni gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi setelah itu dikuburkan dan yang nanti kadang terlupakan ketika setelah anggota misalnya bapak kita, ibu kita atau saudara kita dia sudah dimakamkan, para yang bertakziah sudah pergi, jenengan jangan pergi dulu. Jenengan tetap di makam itu dulu, jenengan berdoa kepada Allah. Dengan doa apa? Misalnya yang meninggal itu ibu, Allahumma gfir lil ummi wa tsabbitha. Napa? Allahumma gfir. Kalau bapak lil abi, kalau ibu lil ummi wa tsabbitha. Ya Allah, ampunilah ibuku, ampunilah bapakku, wa tsabbitha, dan kemudian kokohkanlah, teguhkanlah dia butuh doa kita saat itu. Ya. Setelah nanti bubar ya kan didoakan tuh sama pak kaumnya. Yang saya memang tidak ada nabur kembang, itu tidak ada sama sekali. Tidak ada disiram pakai air. Nggon saya itu ya kayak di sini. Nggon saya itu Muhammadiyah semuanya. Jadi makam-makam itu nggak ada kok bunga-bunga dikasih payung, itu nggak ada. Bahkan memberangkatkan ke makam itu saya tidak pakai payung. Ya. Orang go payung, dipayungi para Ustaz, ndak sah. Biasa aja, nggih. Ya ban dosa niku tok. Ya, kendaraan kita nanti sudah jalan. Ya ditutupi tapi ditutupi, ora diablak-ablake ndak. Ditutupi ijo-ijo kae ya. Ning ora dipayung, dipayungi wong ra udan kok jawabane kan apik itu. Tidak dikasih bunga. Jadi sudah tutup pakai semua tanah duruk selesai. Sudah gitu. Ya. Model pemakaman kami seperti itu. Sama ya. Di sini masih ada bunga. Oh masih. Bunga 7 rupa. Nengon saya tidak ada. Blas tidak ada. Bahkan saya sendiri sempat lupa makam bapak saya karena memang makam kami tidak dikasih napa? Kijing. Nama ada tapi hilang dan kayunya sudah gapuk. Aku nang Jawa 20 tahun kok kan gitu.
goleki kan wis ra iso. 24 tahun mungkin saya sudah di Jawa ini ya. Gitu. Jadi waktu itu saya terus tanya sama Pak sing jaga makam, Pak, napa juru kuncinya? Dikasih tahu ini makam bapakmu, tanduri wit kemboja. Ben ngerti itu gawe tenger lho, ora terus ana nanti nek tanduri kemboja, kembojone gedhi, ya bapakne kok siksane ringan, itu ya juga tidak. Ya, biar nanti saya tahu kalau saya pulang untuk tanda. Saya sudah bilang ke adik, rajin-rajin nanti makamnya itu dinaikkan. Karena lemah itu kadang sudah diroto. Makam bapak saya itu roto. Ya, karena memang tidak dikasih apa? Kijing bahasa kita. Jadi ya saya goleki adikku tak tekoni ya ora ngerti. Berarti ketok ora tau zaroh kuwi. Ora tau eling mati toh. Saya itu sok guyon dengan adik. Ya Bapak Ibu rahmat Allah, dari ini dari mulai sakit, kemudian ketika kita jenguk orang sakit, dan ketika kita setelahnya sakit, semoga ini bermanfaat untuk kita, mengingatkan kembali. Saya yakin banyak salah, saya yakin banyak kurang. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada Allah kita mohon ampun khilaf dan dosa kita seluruhnya. Kami akhiri, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wani anil hamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Ibu?